Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi di video konten digital yang kedua. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang Pancasila sebagai sistem etika. Di minggu lalu, di video konten digital yang pertama, kita sudah membahas bagaimana Pancasila menjadi sistem etika, dimulai dari pengertian etika hingga kepada urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, pada video kali ini kita melanjutkan membahas tentang etika dan kemudian Pancasila menjadi sistem etika di dalam penyelenggaraan kenegaraan, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita awali dari statement bahwa Pancasila itu sebagai sistem etika memang sangat diperlukan dalam kehidupan sosial, politik, budaya, terlebih lagi di dalam kehidupan politik. Karena dalam rangka untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara yang notabene-nya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat luas, kehidupan publik, sehingga sangat diperlukan yang namanya sistem etika. Karena kalau sudah berbicara tentang politik, nanti ada kebijakan-kebijakan politik, aturan-aturan yang beregulasi dengan perpolitikan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Tentunya kita harapkan kesemua itu lahir dari proses yang baik. Salah satu proses yang baik tentunya memperhatikan etika di dalam pengambilan keputusan. Kita akan melihat alasan Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan negara. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa ada dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat kita, terutama pada generasi muda, sehingga kalau kita pikir-pikir ini dapat membahayakan keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara kita. Apalagi kita sudah masuk di era modern, kita sudah berada di era digitalisasi, semua budaya, kebiasaan masyarakat di belahan dunia manapun itu bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita mudah untuk mendapatkan informasi, kita mudah untuk mempelajari hal-hal baru, sehingga ketika masyarakat dan kita tidak memiliki filter diri yang kuat untuk membentengi diri kita dari hal-hal yang bukan menjadi karakteristik utama kita, ya, karakteristik luhur kita, maka yang terjadi adalah dekadensi moral. Artinya moral masyarakat kita yang biasanya disebut sebagai masyarakat timur itu sedikit perlahan demi perlahan itu terkikis oleh budaya-budaya asing yang menurut sebagian pandangan itu masih bertolak belakang dengan kebudayaan kita, khususnya pada masyarakat di negara-negara timur. Berikutnya yang kedua, mengapa diperlukan Pancasila sebagai sistem etika di dalam negara-negara? Kita dapat melihat bahwa lagi-lagi masih membahas tentang angka korupsi. Korupsi semakin merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif yang jelas di dalam menjalankan tugas. Sangat banyak sekali celah yang memungkinkan para pejabat publik kita untuk melakukan korupsi. Entah itu karena aturan yang tidak begitu baku dan jelas, ataupun aturannya sudah jelas, tetapi pemahaman masyarakat dan para pejabat kita belum secara total memahami aturan tersebut. Sehingga terjadi yang namanya multitafsir, ya, multi perspektif, berbeda pandangan, sehingga kemudian menimbulkan celah-celah untuk melakukan korupsi. Berikutnya, kita dapat melihat berkaitan dengan kurangnya rasa berkontribusi, ya, dalam pembangunan melalui pembayaran pajak misalnya. Walaupun kalau kita bandingkan dengan beberapa negara lain yang tidak memungut pajak bagi warga negaranya, ya, ataupun memungut pajak tetapi tidak
signifikan seperti yang ada di negara kita harus melihat bahwa pemerintah kita menerapkan pembayaran pajak tujuannya adalah untuk pembangunan. Namun kemudian ketika ada rasa tidak ingin berkontribusi ya terhadap pembangunan, dalam hal ini melalui pembayaran pajak, maka ini juga perlu diatur di dalam sebuah sistem etika dalam penyelenggaraan negara. Ya. Mungkin sebagian masyarakat kita menjadi acuh tak acuh atau bahkan masa bodoh tidak peduli ya karena ada beberapa hal yang terjadi, misalnya tadi korupsi, ya, ngapain bayar pajak, nanti sebagian besarnya dinikmati ataupun dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu. Lebih baik kita nggak usah bayar pajak, biar mereka nggak bisa ada celah untuk korupsi dan lain sebagainya. Itu kembali lagi kepada bagaimana masyarakat melihat kasus tertentu yang terjadi dengan pembangunan yang harus mereka ada kontribusinya di dalam pembangunan tersebut. Berikutnya masih berkaitan dengan pelanggaran HAM, ya, hak asasi manusia di dalam kehidupan sehari-hari kita di negara kita. Di pertemuan minggu lalu sudah kita bahas, ya, berkaitan dengan adanya perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok-kelompok ataupun masyarakat dengan jabatan tertentu atau posisi tertentu misalnya, sehingga kemudian masyarakat biasa, ya, masyarakat yang merasa dirinya tidak ada jabatan tertentu, tidak ada posisi strategis tertentu, ini mereka dilakukan seolah-olah berbeda dengan oknum-oknum tadi. Ya. Ini salah satu bentuk pelanggaran HAM di mana ya seharusnya manusia itu diperlakukan sama. Ya, kalau di Indonesia sebagai negara hukum, masyarakat seharusnya diperlakukan sama di mata hukum. Walaupun kendati demikian, realitasnya masih ada saja oknum yang kemudian melakukan penyelewengan-penyelewengan sehingga terjadi ketidaksamaan di dalam penanganan keadilan tertentu. Berikutnya berkaitan dengan kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tuntutan modernitas, ya, tuntutan industrialisasi, kemudian mengakibatkan lingkungan kita semakin rusak. Ekosistem lingkungan kita semakin tidak terjaga. Hutan mulai ditebang untuk dijadikan lahan kosong untuk membangun perumahan, untuk membangun pabrik, dan lain sebagainya, yang kemudian tidak diimbangi dengan revitalisasi ataupun penanaman ulang dari apa yang sudah ditebang. Nah, sehingga dari kesemua hal tadi, ya, 5 contoh hal tadi, diperlukan Pancasila sebagai sistem etika agar di dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi para penyelenggara negara, ya, pemerintah dalam hal ini, ya, dapat memiliki rambu-rambu normatif yang jelas di dalam berperilaku dan melakukan tindakan tertentu. Berikutnya kita akan melihat sumber historis. Ya, historis artinya sejarah, ya, perjalanan. Sumber historis Pancasila sebagai sistem etika. Nah, kalau kita lihat dari sumber historisnya, pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika itu masih terbentuk sebagai yang disebut filosofis Grondslag, ya, atau Weltanschauung. Nah, ini sebagai awal pemikiran ataupun sebagai akar pemikiran dari tercetusnya Pancasila sebagai sistem etika. Ya, mengapa kemudian etika kehidupan kita sehari-hari itu sangat relevan sekali jika kita merunut kepada substansi dari nilai-nilai Pancasila yang ada 5 butir tadi. Sehingga pada zaman Orde Lama, ya, Pancasila itu masih berbentuk filosofis of Grondslag. Berikutnya sumber historis Pancasila sebagai sistem etika, masih lanjutan yang tadi. Kita melihat pada zaman Orde Baru bahkan ada badan ataupun institusi tertentu yang kemudian mengkoordinir Pancasila sebagai sistem etika. Misalnya pada zaman Orde Baru, Pancasila itu sebagai sistem etika disosialisasikan melalui yang namanya P4,
Jadi kalau dulu itu namanya P4, teman-teman. Singkatan dari Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Jadi singkat P4. Dan bahkan diinstitusionalisasikan di dalam wadah BP7. Ya, jadi ada badannya, yaitu Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Jadi ada badan khusus, ada lembaga khusus, ada institusi khusus yang memang bertugas untuk mensosialisasikan dan menanamkan, mentransformasikan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika. Kalau di saat sekarang, kita ada tahu yang namanya BPIP, ya, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip saja, hanya saja terjadi pertukaran nama saja, namanya saja yang beda. Namun sebenarnya substansi dari tugasnya sama, yaitu mensosialisasikan, mentransformasikan nilai-nilai Pancasila, termasuk di dalamnya adalah sistem etika yang berdasarkan Pancasila tadi. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika itu mulai tenggelam. Ya. Dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan, ya, perpolitikan, dinamika politik, yang kemudian menjurus kepada pelanggaran etika politik. Karena kalau sudah berbicara politik, berbicara kekuasaan, ya, terkadang manusia itu lupa terhadap hal-hal krusial yang harusnya dia pegang teguh. Ya. Seperti etika, moral, religiusitas, ya, budaya ataupun culture, tradisi, karena tertutup mata hatinya untuk mengejar tujuan politiknya tadi. Jadi jangan heran ketika dinamika politik itu menimbulkan beberapa kasus ataupun oknum yang kemudian kalau kita lihat sangat bertentangan dengan etika, dengan moral, ya, dan lain sebagainya. Berikutnya, kalau tadi sudah sumber sosiologis, ini kita melihat bagaimana sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika. Ya, di mana sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika itu dapat ditemukan di dalam kehidupan masyarakat kita yang lahir dan tercipta dari berbagai etnik di Indonesia. Ya, misalnya masyarakat di wilayah Minangkabau ya, dalam hal musyawarah menggunakan prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Ini dalam tradisi masyarakat Minangkabau, Sumatera Utara. Ketika ingin mengambil suatu keputusan, suatu kesimpulan, suatu kebijakan, ya mereka menggunakan prinsip musyawarah. Ya, prinsip musyawarah ini berbeda dengan voting ataupun demokrasi ya pada umumnya. Ya substansinya karena musyawarah ini bukan yang menang, yang banyak yang menang, ya, yang lebih banyak suaranya itu yang menang, tidak. Tapi lebih kepada lebih kepada menggali pemahaman dari setiap pendapat yang diberikan pada musyawarah tersebut dan kemudian mengkaji esensi terbaik dari setiap pendapat yang diberikan pada saat musyawarah tersebut. Jadi walaupun pada musyawarah tersebut misalnya ada 10 orang, lalu ada 2 orang yang kemudian memiliki pandangan yang berbeda terhadap 8 orang lainnya. Bisa saja pendapat yang 2 orang ini justru menjadi pendapat yang diambil untuk membuat suatu keputusan. Karena musyawarah ini sifatnya mereka akan mencari alternatif terbaik walaupun itu hanya diusulkan ataupun disetujui oleh 1-2 orang. Ya. Apalagi yang mengusulkan itu adalah tokoh masyarakat, ya, tokoh agama dan lain-lainnya. Kemudian orang tersebut memiliki power di dalam masyarakat. Nah, biasanya pendapat mereka itu lebih didengar, ya, lebih memiliki power untuk diutamakan karena ada track record mereka sebagai tokoh tadi. Bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Ya, sehingga hasil dari musyawarah tadi adalah bentuknya mufakat ataupun kesepakatan bersama. Jadi bukan yang menang yang banyak yang menang. Oh,
kita voting, siapa yang setuju alternatif A, oke 2 orang, yang setuju alternatif B 8 orang, oke. Karena lebih banyak alternatif B 8 orang, maka kita pilih alternatif B. Kan demikian. Tetapi mereka akan memusyawarahkan sekecil apapun kuantitas pendapat yang diberikan oleh setiap orang yang hadir di musyawarah tersebut. Dan tentunya ini sudah tercantum di sila Pancasila kita, itu sila keempat. Ya, kemusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika. Kita melihat bahwa sumber politis Pancasila sebagai sistem etika itu terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga normatifnya, ya normalnya, sewajarnya segala peraturan yang lahir setelah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu harusnya merujuk kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sehingga aturan yang dibuat atau aturan yang terbit yang lahir setelah itu rujukan utamanya harus Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau membuat aturan baru harus sesuai dengan Pancasila, tidak boleh melanggar Pancasila, dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar, tidak boleh melanggar Undang-Undang Dasar. Dan itu sewajarnya. Ya. Lalu kemudian Pancasila sebagai sistem etika itu merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak. Ya, sedangkan perundang-undangan itu merupakan norma yang ada di bawah, yang di bawahnya itu bersifat konkret, artinya memang nyata. Ya. Dalam bentuk tekstual ada undang-undangnya. Ya. Ada buku undang-undang. Sedangkan sistem etika ini kan sifatnya abstrak. Artinya tidak secara konkret kita bisa lihat etika itu ini, tidak. Tapi karena dia berbentuk kepada cara kita untuk mengaplikasikan perilaku dan tindakan, sehingga disebut sebagai sifatnya abstrak. Sama halnya dengan kepercayaan. Kepercayaan itu kan walaupun ada yang konkret, wujudnya nyata dalam bentuk perilaku, ada juga yang sifatnya abstrak. Misalnya kepercayaan kita terhadap Tuhan, ya itu kan sifatnya abstrak. Karena kita tidak dapat menunjukkan secara konkret, oh ini Tuhan, oh ini Tuhan, kan tidak demikian. Nah, begitu juga dengan sistem etika tadi. Tadi kita sudah singgung sedikit tentang etika politik, ya, karena dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara itu dijalankan oleh sistem politik, ya. Karena ada dinamika politiknya, mulai dari memilih pemimpin, lalu kemudian regulasi, membuat kebijakan, peraturan, perundang-undangan dari tingkat pusat hingga kepada daerah itu merupakan unsur politik yang bernaung di dalam. Nah, setidaknya etika politik itu memiliki 3 dimensi, ya, mulai dari tujuan, sarana, dan aksi politik. Nah, kesemua ini itu mengatur masalah-masalah perilaku politikus khususnya, ataupun orang-orang yang menjadi aktor politik, ya, yang sebagian besar tentunya adalah pemerintah dalam hal ini, ya, karena posisi-posisi strategis pemerintah itu berasal dari aktor politik ataupun mereka yang dipilih karena adanya proses politik, contohnya adalah pemilu. Nah, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial lain, politik dan ekonomi, ya, berkaitan dengan tujuan, sarana dan aksi politik. Apa tujuan mereka berpolitik? Apa tujuan politik? Lalu sarana politiknya apa saja? Dan aksi politik yang mereka lakukan dalam bentuk konkret itu apa saja? Nah, ini etika politik. Berikutnya, kita akan melihat dimensi etika politik. Loh, kok ini malah lebih banyak berbicara politik ya? Karena kita berbicara Pancasila, ya, etika Pancasila diperlukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, ya, ataupun negara. Sehingga ketika negara kita dijalankan melalui sistem politik tertentu, ya, maka kita juga harus membahas tentang dimensi-dimensi dari
politik tadi, ya, termasuk dimensi etika politik. Yang pertama ada dimensi tujuan. Nah, dimensi tujuan ini itu biasanya terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Nah, tentunya ini normatif ya. Pada umumnya, setiap aktor politik itu ketika ditanya apa tujuan dia berpolitik, ya, apa tujuan dia menjadi caleg, apa tujuan dia menjadi bupati, gubernur, hingga kepada presiden, ya, tentunya tujuan normatifnya adalah mensejahterakan masyarakat, agar hidup masyarakat lebih damai, lebih baik, lebih adil, dan lain sebagainya. Berikutnya, dimensi yang kedua itu dimensi sarana, yang memungkinkan pencapaian tujuan itu agar tercapai, ya, mulai dari sistem dan prinsip dasar untuk mengorganisasikan praktek penyelenggaraan negara hingga kepada mendasari institusi-institusi sosial lain yang ada di masyarakat. Berikutnya ada dimensi aksi politik. Dimensi aksi politik ini berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Biasanya ini dihandle oleh para jubir-jubir politik, ya, juru-juru bicara politik untuk merasionalitaskan tujuan politik mereka, dimensi sarana politik mereka, hingga kepada aksi-aksi yang mereka lakukan guna mendapatkan hati masyarakat ataupun simpatisan mereka, para pendukung mereka. Nah, lalu bagaimana tantangan Pancasila sebagai sistem etika? Berupa sikap otoriter, ya, dalam pemerintah sebagaimana yang tercermin di dalam penyelenggaraan negara, yang tercermin di dalam demokrasi kita, yaitu demokrasi terpimpin. Ini salah satu tantangan bagaimana kemudian Pancasila itu ketika ingin menjadi sebuah sistem etika di dalam penyelenggaraan negara tidak semulus ataupun tidak mudah untuk diterapkan. Ya, tetap ada tantangan-tantangan yang perlu dihadapi ketika Pancasila itu ingin sukses menjadi sebuah sistem etika di dalam penyelenggaraan negara. Misalnya ada sikap otoriter, ya, di dalam pemerintah, sehingga kalau sudah otoriter sikap pemerintahnya, maka sulit kita untuk menerapkan sistem etika yang berdasarkan Pancasila. Karena kalau sudah otoriter, biasanya oknum yang otoriter tersebut akan memaksakan kehendaknya sendiri, ya, menganggap pemikirannya sendiri yang paling benar, pemikirannya sendiri yang paling tepat, sehingga pendapat-pendapat lain itu dinomorduakan. Berupa sikap otoriter dalam pemerintahan, sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Ini di zaman Orde Lama. Ya, tentunya hal ini tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Kalau sudah sistem otoriter, sikap otoriter yang digunakan oleh para pemimpin atau pemerintahnya, ya, maka tidak akan ada lagi musyawarah, tidak ada lagi kata mufakat, karena dia akan menentukan langsung berdasarkan kehendaknya. Ya. Bisa saja dia meminta saran dari beberapa orang di sekelilingnya, namun tetap dia mengutamakan atau mengedepankan ego sektoral dia terhadap persepsi ataupun pemahaman dia. Nah, ini pada zaman Orde Lama. Nah, lalu bagaimana nih tantangan Pancasila sebagai sistem etika pada zaman Orde Baru? Pada zaman Orde Baru, kita masih melihat bahwa tantangannya itu lebih kepada masalah KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kemudian merugikan penyelenggaraan negara. Kita lihat di awal-awal Orde Baru, ya, KKN ataupun perilaku KKN ini sepertinya semakin meningkat, ya. Bahkan sekarang semakin gila-gilaan, ya, kasus KKN di negara kita yang tentunya ini merugikan penyelenggaraan negara. Karena seharusnya ada banyak finansial sektor ekonomi yang bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat yang kemudian dinikmati oleh sekelompok orang tertentu untuk memperkaya dirinya sendiri. Ya, lagi-lagi tentunya hal ini tidak sesuai dengan keadilan sosial karena perilaku KKN tadi itu hanya menguntungkan segelintir orang ataupun kelompok tertentu.
dan tentunya efeknya, dampaknya sangat besar sekali bagi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Berikutnya kita melihat di era reformasi. Bagaimana tantangannya di era reformasi? Tantangan di era reformasi ini lebih berupa adanya euforia, ya, kesenangan yang berlebihan, ya, terhadap adanya kebebasan berpolitik, sehingga sebagian orang itu mengabaikan norma-norma moral karena terlalu over, euforianya terlalu over, ya. Kesenangannya, kebebasannya, sukacitanya terhadap adanya kebebasan politik itu berlebihan. Sehingga tadi dia mengabaikan norma-norma moral ataupun etika yang ada. Yang penting tujuan berpolitiknya tercapai. Yang penting tujuan politiknya terpenuhi. Salah satu tujuan politik apa? Ya, salah satunya untuk mendapatkan kekuasaan. Ya, karena berpolitik itu kan berkaitan dengan meraih kekuasaan. Ya. Misalnya munculnya anarkisme yang memaksa kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan demokrasi. Ya, tentunya ini sangat tidak sejalan dengan esensi dari nilai-nilai Pancasila. Nah, dengan demikian ya kita dapat melihat bahwa terjadinya hal-hal negatif tadi, ya pelanggaran kehidupan bernegara tadi seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan itu sebenarnya dapat diminimalisir, ya dapat diminimalkan, ya. Dengan cara salah satunya adalah menjadikan Pancasila sebagai pedoman di dalam beretika. Beretika di dalam melakukan perilaku dan tindakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan kehidupan sehari-hari. Sehingga penting ya Pancasila itu sebagai sistem etika bagi bangsa kita khususnya agar ada rambu-rambu normatif yang jelas untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terlebih lagi agar ada rambu-rambu yang jelas untuk mengatur perilaku para pejabat ya, pemerintah kita, penyelenggara negara kita, agar mereka konsisten dan kembali kepada tujuan mereka dipilih sebagai abdi negara, yaitu mensejahterakan masyarakat. Oke, begitu penjelasannya untuk tema besar kita, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Kita kembali lagi di pertemuan berikutnya ya dengan tema-tema yang berbeda. Terima kasih, selamat siang, pagi, ataupun sore. Ya, tergantung teman-teman melihat videonya kapan. Salam sejahtera, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.